Halo semuanya, saya Dewi Nitasari. Di video ini saya akan membagikan pengalaman mengikuti program Sapa UMKM, di mana saya terlibat langsung dalam proses membeli bahan, memproduksi, dan menjual produk selama 2 hari. Yuk kita simak kegiatannya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membeli bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Setelah itu, saya akan membantu pembuatan produk hingga siap dijual. Nah, di video ini bahan-bahannya udah siap buat proses produksi. Setelah semua bahan tersedia, saya mulai mengikuti proses produksi risol mayo. Yang pertama, saya membantu menuangkan setengah tepung terigu ke dalam wadah. Pada langkah kedua, saya akan menuangkan 5 sendok makan tepung tapioka ke dalam wadah. Di langkah ketiga ini, pemilik UMKM akan memasukkan 1 bungkus masako sesuai takar sehari-hari. Lalu saya akan mengaduknya hingga merata. Langkah keempat, saya akan memasukkan air sebanyak setengah wadah. Setelah itu, saya akan mengaduknya hingga merata dengan tepung. Setelah diaduk cukup lama dan merata, pemilik UMKM menyiapkan 1 butir telur untuk dimasukkan ke dalam adonan. Satu butir telur dipecahkan lalu dimasukkan ke dalam adonan. Diaduk hingga telur tersebut tercampur dengan merata. Satu saset susu kental manis disiapkan lalu dimasukkan ke dalam adonan. Selanjutnya memasukkan 4 sendok makan minyak sayur ke dalam adonan. Setelah itu diaduk hingga merata. Langkah terakhir pembuatan kulit risol, pemilik UMKM menyiapkan 1 wadah dan juga saringan untuk menyaring adonan tersebut. Nah, setelah proses pembuatan kulit risol, tahap selanjutnya adalah menyiapkan isiannya. Pada bagian ini, saya membantu menyiapkan isian berupa sosis, beef, dan telur yang nantinya akan menjadi isian utama risol mayo.
Nah, di sini kita akan masuk ke dalam tahap penggorengan kulit risol mayo. Pada tahap ini, pemilik UMKM mengajarkan bagaimana membuat kulit risol yang bagus dan berkualitas. Setelah itu, saya mencoba menggoreng kulit risol mayo sesuai yang diajarkan oleh pemilik UMKM tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, kulit risol diangkat dan ditaruh di tempat lingkaran untuk memudahkan pengisian pada isian risol mayo. Setelah ditaruh di tempat itu, kulit risol mayo dibalik, lalu diisi dengan isiannya, yaitu sosis, beef, telur, dan juga tambahan saus, yaitu mayones. Isian risol mayo ditata, lalu ditambahkan mayones di atasnya. Setelah ditambahkan, kulit risol mayo ditutup. Setelah risol mayo dibentuk, dimasukkan ke dalam adonan tepung basah, lalu dimasukkan lagi ke dalam adonan tepung panir. Sudah jadi, risol mayo siap untuk digoreng. Nah, kita sudah ada di tahap produksi yang terakhir, yaitu menggoreng risol mayo dengan api sedang sampai matang. Setelah digoreng dan matang, kita angkat dan kita tiriskan. Risol mayo sudah siap dihidangkan untuk pembeli. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku di hari kedua. Nah, di hari kedua ini nggak ada proses pembelian bahan karena orangnya udah beli dari sebelum aku membuat video ini ya. Di hari kedua ini saya akan membuat udang keju. Setelah semua bahan disiapkan, terutama daging ayam. Nah, di sini saya memotong-motong kecil-kecil daging ayamnya menjadi beberapa bagian. Setelah daging dipotong menjadi kecil-kecil, lalu daging tersebut dimasukkan ke dalam mini koper. Setelah itu ditambahkan 3 sendok makan tepung tapioka ke dalam mini chopper tersebut bercampur dengan ayam. Setelah ditambahkan tepung, nah nanti itu daging sama tepungnya dichopper dengan alat mini chopper.
Setelah dicoba atau dihaluskan, ayam itu nanti dipindah ke wadah yang berbeda. Nah, ini proses kedua dari penghalusan daging ayam. Yang kedua ini dicampur dengan berbagai bumbu yang sudah disediakan. Pada tahap penghalusan kedua ini, kita menambahkan 7 sendok makan tepung tapioka, selanjutnya menambahkan 1 butir telur ke dalam mini chopper. Lalu menambahkan masako dengan takaran 1 bungkus. Setelah itu tambahkan juga saus tiram 1 bungkus. Selanjutnya tambahkan juga lada bubuk dari merek Ladaku dengan takaran setengah bungkus. Lalu pemilik UMKM menambahkan beberapa sendok micin ke dalam adonan tersebut sesuai dengan takaran sehari-harinya. Setelah semua bumbu dimasukkan, penghalusan kedua dilakukan. Sama seperti tadi, setelah dihaluskan, daging ayam akan dipindah ke tempat yang berbeda. Di sini kita akan melakukan proses penghalusan yang terakhir. Di proses penghalusan yang terakhir ini, penghalusan cukup dilakukan 1 kali. Jadi semua penghalusan dari yang pertama, kedua, dan ketiga itu dijadikan ke dalam wadah yang sama. Ini dia hasil akhir dari penghalusan daging ayam. Lalu di sini pemilik UMKM mengajarkan proses pembentukan udang keju dengan memberikan isian keju di dalam adonan, lalu membentuknya menjadi bulatan-bulatan yang rapi. Di sini saya mencoba proses ini sesuai yang diajarkan oleh pemilik UMKM. Setelah dibentuk menjadi bulatan-bulatan yang rapi, udang keju tersebut dimasukkan ke dalam tepung panir. Setelah dimasukkan ke tepung panir, udang keju siap untuk digoreng dengan api yang sedang.
Setelah digoreng, udang keju siap diterima oleh pembeli.